Makanya selanjutnya PR kita adalah apa? Justru banyak kutukan-kutukan yang luar biasa. Kutukan apa? Curse of plenty. Terutama kalau aku lihat ya, profil-profil teman-teman yang ikutan elite circle itu orang-orang yang memang elit ya. Orang-orang yang elitis. Orang-orang yang kemudian punya dorongan yang besar dan kuat untuk mengubah ya. Belum menggugah nih. Padahal mestinya mengubah itu diawali dari menggugah kan. Tapi udah level mengubah, aku pengen mengubah dunia. Pokoknya semangat anak muda semua lah ya. Kalau kata Soekarno itu beri aku 10 pemuda maka akan aku goncang dunia kan gitu ya. Kalau zaman sekarang kan beri aku 10 pemuda akan aku jadikan boy band ya. Aduh. Nah, karena ada curse of plenty, teman-teman. Curse of plenty. Apa itu curse of plenty? Hati-hati nih. Kita udah paham konsepnya, konsep sakinah, tapi kita udah terjebak. Jadi pada semangat ya ngedengerin aku ngomong. Wah, iya bener kan? Oke, aku akan cari sakinah, akan aku cari sakilah, akan aku cari sibgoh. Wah, pada semangat, tapi malah kena dan terjebak namanya curse of plenty. Apa itu curse of plenty? Sebelumnya dijawab dulu ya. Dari materi tadi, apa ciri bahwa aku sudah menjalani kehidupan sesuai passion, minat, dan bakatku? Mangga, silakan. Ada yang menjawab. Boleh. Boleh. Mau Mau open open mic, mic, mau mau stand up stand up comedy, comedy, mau di mau di chat, chat boleh. boleh. Apa Apa ciri ciri kira-kira teman-teman bahwa aku sudah menjalani kehidupan sesuai passion, minat, dan bakatku? Menurut teman-teman apa? Cung. Ini pada ada nggak orangnya ya? Jangan-jangan aku meledak-ledak sendiri, nanti nggak ada orang. Gimana Kang Faisal? Silahkan, ringkas, singkat. Apa cirinya? Intinya kan tanpa dibayar sekalipun kita rela melakukannya Kang. Tanpa dibayar sekalipun kita rela gitu ya. Tapi kalau terus-terusan nggak dibayar gimana? Ya karena Allah Kang, dibalas sama Allah rezekinya itu Kang. Lillahi ta'ala. Mantap. Hatur nuhun Kang Faisal, luar biasa. Yang lain, apapun tantangannya tidak akan mundur. Kata Kanurul ya. Tetap nyaman menjalaninya walau capek. Asik. Ya. Tidak ambisius, tenang dan damai. Justru Kanovan ya, kita tuh perlu punya ambisi ya. Ambition itu kalau dalam psikologi namanya state of becoming ya. The art of becoming itu ambition. Kalau kita nggak punya ambisi, kita nggak akan menjadi sesuatu. Ambisi itu perlu. Yang jangan itu terobsesi yang malah jadi delusi ya. Semangat menjalankan aktivitasnya, dan apabila tidak melakukannya sehari saja maka mantap jiwa. Bakatnya makin bagus, terus berjuang tak terkendala umur ya. Menjalaninya happy ya, kata Kawayan. Selalu happy dan enjoy. mantap. Semakin dekat sama Allah, on track, semuanya sejalan dan lebih berkembang ya. Apa ciri bahwa aku punya planning untuk langkah selanjutnya? Walau lelah, tetap merasa senang. Jadi kalau pakai bahasanya passion, maka ciri orang punya passion itu apa? Berdaya sebetulnya. Ya. Jadi kalau orang yang passionate adalah orang yang punya daya. Udah sesimpel itu. Jadi kalau ciri teman-teman ada passionnya adalah ciri-ciri ketika teman-teman kecas energinya, ada daya lagi. Itu ciri yang ringkas dan simpel. Jadi jangan sampai kita mempersyaratkan sesuatu yang berat-berat teman-teman. Padahal ciri kita punya passion itu berdaya. Ada dayanya lagi. Muncul sekelebat energi lagi. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang ketika bertemu dengannya, teman-teman jadi kecas gitu ya. Kita ngobrol sama tadi Kang Adit ya, sama Teh Dija, sama Kang Faisal. Kita kemudian tiba-tiba semangat lagi, kecas lagi energinya. Nah itu dia ya. Gak terasa bahwa kita kemudian dapat, terlepas dari apapun minat bakat kita ya. Jadi kita perlu memang mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat, tapi jangan sampai mengkultuskan dan mendewakan. Makanya cirinya jadi passion si minat bakat itu ketika apa? Ketika dia dapat energi, ketika berinteraksi. Gitu ya. Nah, makanya daya itu merujuk pada energi. Nah, ini harus kita waspadai ya. Makanya ada yang namanya
ilusi keberdayaan, curse of plenty. Nah, ada dua nih ya. Kalau energinya berlebih, dia punya kecenderungan, bukan nanti dia jadi, bukan ya, hati-hati nih ya. Ketika energi kita berlebih, kita punya kecenderungan untuk frustrasi. Ya, kalau ternyata goals capaian-capaian kita kemudian nggak ke-achieve ya. Makanya aku tuh tipe orang yang ya udahlah bikin goalsku tuh ringkas, mudah, jangka pendek, perlahan-lahan tapi pasti. Kenapa? Dia kemudian ngasih efek psikologis keberhasilan dan berdaya. Daripada kita tiba-tiba jadi gini, kalau aku tuh tipe orang yang kalau melakukan action fokusnya tuh tipis-tipis aja. Nggak tiba-tiba dari 1 sampai 100, enggak. 1 ke 10 dulu, 10 lanjut ke 20, 20 lanjut ke 30. Graduality ya. Teorinya namanya teori graduality. Bertahap, gradual. Nggak tiba-tiba brutal ya 100. Makanya aku kurang sepakat sedekah brutal, aktivitas brutal. Enggak, pelan-pelan. Energi kita nggak separah itu. Dan hati-hati, orang-orang seperti itu sekalinya kena ujian itu akan dapat yang namanya frustrasi ya. Jadi frustrasi itu kondisi di mana energi berlebih tapi kehalang tembok tuh. Kita nggak dapat sesuatu, kehalang tembok, kita frustrasi. Nanti frustrasi itu akan leads to aggression, akan marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya marah-marah yang tidak produktif. Itu bahaya energi. Dan kalau energinya kekurangan, kehilangan daya, kita jadi depresi. Nah, di sini aku mau share bahwa ada beda ya antara frustrasi dan depresi. Nah, dan aku menemukan di beberapa bulan terakhir hasil penelitian kan banyak kasus bunuh diri ya. Orang-orang yang bunuh diri itu bukan karena depresi, teman-teman. Justru karena frustrasi. Dia menginginkan sesuatu yang banyak dan besar, tapi kehalang tembok yang besar, dia masih punya energi, daya ledak. Dia luapkan daya ledak itu untuk mengakhiri nyawanya. Orang-orang yang depresi mah kayak gimana? Orang-orang depresi mah nggak punya daya lagi. Nggak minat ngapa-ngapain, lemes badannya, bawaannya pengen rebahan, bahkan makan aja susah, menikmati hal-hal susah, dia nggak punya energi lagi. Nah, hati-hati tuh, ilusi keberdayaan. Kita perlu cek bahwa yang dimaksud passion adalah daya. Jadi kita itu masih punya passion kalau masih punya daya, ya. Terlepas dari itu suka atau enggak, setidaknya masih ada daya lecut di situ, itu udah namanya passion, teman-teman, ya. Ketika kita masih punya energi untuk melakukannya, for doing it, ya, itu namanya passion. Ditambah kata Kak Azam nih, menikmati aktivitasnya dan nggak terasa, ya, nggak terasa bahwa energi tersedot, tapi terus aja regeneratif. Nah, jadi kalau mobil-mobil listrik sekarang kan ada regeneratif braking ya, makin ngerem makin maju, makin ngerem makin akselerasi, itu ada regeneratif braking, ada regenerasi energi, terus muterin. Nah, kita cari aktivitas yang ada regeneratif brakingnya, walaupun kita nggak bahagia menjalaninya. Coba teman-teman, Akang Teteh coba cek, Rasul emang seumur berdakwah emang senang terus gitu kan? Enggak ya? Itu luka, perih, sedihnya kan banyak, jauh lebih banyak daripada senangnya. Tapi kan energinya nggak putus. Nah, itu hati-hati, ilusi keberdayaan. Jadi yang disebut kita berdaya atau passionate bukan dapat kesenangan. Sorry, ini aku buyarkan konsentrasinya dari sekarang, aku shifting mindsetnya dari sekarang. Kita lagi ngerjain melakukan passion itu bukan ketika kita senang, tapi dapat apa? Dapat energi. Ya, makanya ngerjalanin RKU ini bertahap dan memang butuh mentor yang ngingetin terus, ngelecut terus supaya kita terus naik di bawah gradual naik. Ya. Hati-hati ya frustrasi dengan depresi. Dan orang-orang yang kemudian berlebih energinya biasanya kayak gini ya, orang-orang yang terlalu semangat jadi serakah sama peran, ya. Jadi orang-orang yang kayak gini tuh, orang-orang yang amanah apapun diiyain, ya. Oh, kamu ini ya, iya. Kamu jadi ketua ini ya, iya. Ikutan komunitas ini ya, iya. Semua aja diiyain. Nah, nanti ujung-ujungnya ada fenomena namanya nggak enakan dan terlalu baik. Itu juga sama-sama pret, ya. Aku sebel. Paling sebel, Teh Dijah, teman-teman semua, ada orang yang bilang kayak gini, Kang, tolong dong kasih aku nasihat. Aku kayaknya jadi terlalu baik jadi orang. Gila, sombong banget itu orang. Ada loh, dan banyak tuh orang-orang yang bilang aku tuh terlalu baik, Kang. Jadinya aku dimanfaatin. Lo bermanfaat gak mau, aneh banget tuh. Aneh tuh, itu aneh banget. Itu namanya ilusi keberdayaan. Ya, gara-gara apa? Gara-gara serakah dengan peran, gak bisa mengelola dayanya, gak bisa mengelola passionnya. Ya, bahaya tuh. Ya, gak enakan, ngerasa terlalu baik, amit-amit ya. Dan nanti dia frustrationnya tuh leads to aggression.
Rasa frustrasi gara-gara energi berlebih, tidak bisa dikomunikasikan, disalurkan dengan baik, membuat orang itu jadinya ingin menyakiti orang lain. Aku tahu kita marah sama Israel gitu ya, marah sama penjajah. Bukan berarti membuat kita berhak untuk mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata menjijikan, ya, mengutuk dengan ketidaksantunan. Nggak gitu. Kita tetap harus elegan, punya strategic thinking dengan cara-cara yang baik. Nah, Kang L itu arahnya ngajak ke sana. Ada keresahan, kegelisahan, ketidaksepakatan kita dengan cara-cara dunia ini menjalankan perannya, ya kita masuk dengan bahasa yang kurang lebih membuat orang empati, bukan jadi antipati. Nah itu hati-hati tuh. Serakah dengan peran membuat kita frustration lead to aggression. Kalian mah nggak pada benar semua. Dasar kalian para calon penghuni neraka gitu, seolah-olah benar sendirian. Itu mental sombong tuh bahaya ya. Sombong itu ketika kita mulai merasa benar dan kemudian merendahkan orang lain, tuh waspadai ya. Kita harus senantiasa menjaga energi kita supaya bisa tetap fokus untuk ngasih manfaat dan ngasih peran. Yang selanjutnya, curse of plenty-nya adalah yang disebut dengan ini dia, hilangnya fokus, teman-teman ya. Nah, hati-hati ya, nggak ada yang namanya multitasking ya, nggak ada tuh yang namanya. Jangan sok-sok teman-teman para aktivis, elitis semua ya, nggak ada yang namanya multitasking ya, yang ada multi assignment ya. Teman-teman, yuk boleh debat, aku sok silahkan. Cari jurnal literatur review yang mengapprove, evidence based, yang menyetujui bahwa multitasking itu ada. Nggak ada. Ya, yang ada itu multi assignment. Banyak assignment di satu waktu, tapi tetap pas kita kerjain itu satu-satu, teman-teman ya. Teman-teman buka tab browser banyak, open new tab kan banyak tuh ya di browsernya kan, di Chrome-nya. Tetap kan yang dilihat mah satu-satu, nggak mungkin semua kan. Tetap. Walaupun dibuka dengan 4 layar juga tetap yang dilihat mah satu, dikerjain satu. Manusia itu hanya bisa satu fokus, one at a time ya. Jadi yuk lakukan one at a time, satu-satu aja. Tidak ada yang namanya multitasking, yang ada multi assignment. Nah, tapi ada kan emak-emak bisa multitasking ya, sambil nanak nasi. Enggak, tetap aja satu-satu dikerjain ya. Tapi tetap supaya kita jadi pribadi yang menjaga energi, jangan sampai fokus kita hilang dan waspadai, jangan ngerasa bisa ya. Terus gini, pertentangan antara orientasinya proses atau hasil, dua-duanya sama penting. Jangan yang penting proses dan juga yang penting hasil, enggak, dua-duanya sama pentingnya. Terus juga nggak ada tuh yang namanya proses tidak mengkhianati hasil, nggak ada. Kita nikmati, jalani dan berdayakan prosesnya, hasilnya serahkan pada Allah. Jangan sampai kita sok-sok bilang bahwa proses tidak mengkhianati hasil, jangan. Lakukan yang terbaik di proses, pastikan ada hasil-hasil kecil sebagai indikator. Gitu udah. Jangan proses tidak mengkhianati hasil, yang penting bekerja keras. Enggak, yang penting Allah lihat, yang penting kita nikmati si prosesnya ya gitu. Nah, dan hilangnya fokus kita itu nanti lama-lama pentingnya. Terus juga nggak ada tuh yang namanya proses tidak mengkhianati hasil, nggak ada. Kita nikmati, jalani dan berdayakan prosesnya, hasilnya serahkan pada Allah. Jangan sampai kita sok-sok bilang bahwa proses tidak mengkhianati hasil, jangan. Lakukan yang terbaik di proses, pastikan. Jadi yuk lakukan one at a time, satu-satu aja. Tidak ada yang namanya multitasking, yang ada multi assignment. Nah, tapi ada kan emak-emak bisa multitasking ya, sambil nanak nasi. Enggak, tetap aja satu-satu dikerjain ya. Tapi tetap supaya kita jadi pribadi yang menjaga energi, jangan sampai fokus kita hilang dan waspadai, jangan ngerasa bisa ya. Terus gini, pertentangan antara orientasinya proses atau hasil, dua-duanya sama penting. Jangan yang penting proses dan juga yang penting hasil, enggak, dua-duanya sama pentingnya. Terus juga nggak ada tuh yang namanya proses tidak mengkhianati hasil, nggak ada. Kita nikmati, jalani dan berdayakan prosesnya, hasilnya serahkan pada Allah. Jangan sampai kita sok-sok bilang bahwa proses tidak mengkhianati hasil, jangan. Lakukan yang terbaik di proses, pastikan ada hasil-hasil kecil sebagai indikator. Gitu udah. Jangan proses tidak mengkhianati hasil, yang penting bekerja keras. Enggak, yang penting Allah lihat, yang penting kita nikmati si prosesnya ya gitu. Nah, dan hilangnya fokus kita itu nanti lama-lama, nah teman-teman semua nih yang ketiga nih,
sibuk memenuhi ekspektasi dan persepsi orang lain. Ketika aku diminta sharing ini buat RKU ini, seneng banget ya bisa sharing RKU. Tapi jangan sampai nih niat ini jadi bergeser. Aku pengen dilihat keren, pengen dilihat ganteng. Lalu nanti sibuk memenuhi ekspektasi itu terkait kegantengan dan kekerenan. Enggak, yang penting yang disampaikan mengubah, menggugah teman-teman jadi sadar karena punya kendali, fokusnya ke situ. Nah, nanti di tengah jalan daya itu hilang gara-gara ada distraksi yang namanya apa? Yang namanya memenuhi ekspektasi. Ya, distraksi paling berat tuh apa coba teman-teman? Memenuhi ekspektasi orang lain. Ya, memenuhi, membenarkan, mengkonfirmasi, mempertahankan persepsi orang lain. Padahal tadi di awal aku udah bilang, yang penting buat kita adalah capernya sama siapa? Capernya sama Allah. Cari perhatian Allah. Begitu, teman-teman ya. Memenuhi ekspektasi itu terkait kegantengan dan kekerenan. Enggak, yang penting yang disampaikan mengubah, menggugah teman-teman jadi sadar karena punya kendali, fokusnya ke situ. Nah, nanti di tengah jalan daya itu hilang gara-gara ada distraksi yang namanya apa? Yang namanya memenuhi ekspektasi. Ya, distraksi paling berat tuh apa coba teman-teman? Memenuhi ekspektasi orang lain. Ya, memenuhi, membenarkan, mengkonfirmasi, mempertahankan persepsi orang lain. Padahal tadi di awal aku udah bilang, yang penting buat kita adalah capernya sama siapa? Capernya sama Allah. Cari perhatian Allah. Begitu, teman-teman ya. Nah, hati-hati juga. Nah, ini yang segi hilang fokus nih ya. Kalau ini energinya banyak, serahkan dengan peran. Ini energinya middle, tapi kehilangan fokus. Ini energinya udah habis. Emang ada gitu kan? Orang-orang yang energinya habis ketika berdakwah. Lihat ya lingkaran ini baik-baik teman-teman. Nih, lingkaran bagian luar ini yang besar adalah lingkaran peduli. Sementara lingkaran yang di dalam yang lebih kecil namanya lingkaran pengaruh. Hidup kita itu seringkali seperti ini bentuknya. Kita punya peduli yang besar akan sesuatu, tapi ternyata pengaruh kita kecil. Ya, kita punya peduli yang besar, ya, tapi kita punya pengaruh yang kecil. Ya, kita punya peduli besar. Siapa di sini teman-teman yang peduli dan cinta banget sama Indonesia? Ada? Semuanya ya? Teh Dija pasti cinta ya sama Indonesia ya? Nah pertanyaannya, seberapa besar pengaruh Teh Dija di Indonesia? Aduh, kecil kan tuh, mulai ngerasa kerdil kan? Nah, orang-orang yang mulai merasakan ini, kebanyakan gimana coba? Kebanyakan malah menurunkan pedulinya Teh Dija dan teman-teman semua ya. Bukan malah naikin pengaruhnya. Nah, orang-orang yang menurunkan pedulinya gara-gara pengaruhnya kecil namanya apa? Namanya apatisme. Ya, apatisme itu ide bahwa percumalah kita mah bukan siapa-siapa, hanya bubuk rengginang di kaleng kongguan. Kita bukan apa-apa. Ah, udahlah, ngapainlah kita aktif-aktif di elite circle lah. Aku mah bukan siapa di sini, cuma peserta doang, bukan kayak yang lain mentor, coach, pembicara, nggak gitu. Kalau kita peduli sama sesuatu, naikkan pengaruhnya, jangan turunkan pedulinya. Itulah studi kasus dan banyak depresi kegagalan itu kayak gini. Orang yang gagal itu bukan karena gagal menjalankan RKU-nya, bukan. Tapi gagal apa coba? Jadi apatis. Nanti teman-teman akan menemui ini banyak banget aktivis-aktivis dakwah berguguran di tengah jalan. Ya enggak? Gara-gara apa bergugurannya? Gara-gara nikah? Bukan. Gara-gara ini nih. Ah udahlah aku mah apa, cuma ibu rumah tangga. Aduh aku mah banyak kepentingan untuk ngurus keluarga. Gak gitu padahal dari awal. Ya mestinya kontribusi unggulan ini yang buat kita jadi pribadi yang unggul. Ya, kontribusi unggulan ini mestinya membuat kita juga jadi pribadi yang unggul. Gak aku biarkan istriku lepas kontribusi unggulannya dan jadi pribadi-pribadi yang gak berpengaruh, gak mau.
justru kita luaskan pengaruh kita. Nah, ini jadi disertasi aku nih ya, caranya itu lewat self expansion namanya. Ada self expansion teori Arthur Aron, dan aku perbaharui lagi ya self expansion teori. Karena kebanyakan orang itu malah nurunin pedulinya. Jadi alih-alih naikin pengaruh, belajar dan lain-lain, dia malah nurunin pedulinya. Nah, udahlah percuma. Aku mah apa tuh? Enggak gitu. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Nah, itu curse of plenty itu kayak gini nih. Ditambah ngebandingin sama orang lain. Oh, dia mah udah begini, dia mah udah begitu, dia mah udah S2, dia mah udah nikah, dia mah kaya, dia mah udah segalanya ya. Males banget ya, malu-malu. Nah, makanya tadi curse of plenty tadi membuat kita immature, nggak matang, cenderung kekanak-kanakan dalam apa? Dalam mengambil keputusan.